Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biliyatil qabul wa tamami kulli sulwa ma'mul wa salahi sya'an wa ghahiran wa batinan fid dini wal dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syarr wa jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li azwajina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li ahli baitina wa li talamidina wa li jiranina wa li ahbabina wa li asatidina wa li masyaikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal maut ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi jahi sayyidi waladi adnan jami'atan li kulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan fi syarafil habibil mahbub wa khususan khasatan ila hadrati man nawainahum wa anta ta'lamu bihim wa bi asma'ihim radhiyallahu anhum ajma'in. Ta'adallahu alaina min barakatihim wa karamatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dini wad dunya wal akhirah ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Para asatidz yang sama-sama kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Menyambung kembali pelajaran kita yaitu kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhum wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim ma asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bercerita, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnatan lahu taqdi fahtadanaha fawada'aha baina yadayhi famatat wa hiya baina yadayhi wa sahat ummu Aiman faqala ya'ni sallallahu alaihi wasallam atabkina inda Rasulillahi faqalat alastu araka tabki qala inni lastu abki innama hiya rahmatun innal mu'mina bikulli khairin ala kulli halin inna nafsahu tungza'u min baini jambaihi wa huwa yahmadullaha azza wa jalla. Jadi ujar sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku anak perempuan yang sakit keras. Ya, Rasulullah memangku seorang anak perempuan yang sedang sakit keras. Nah, ini menurut satu riwayat daripada Imam An-Nasa'i, anak perempuan di sini yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, yakni anak Zainab binti Rasulillah. Jadi anak perempuan daripada Sayyidah Zainab, Zainab putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari perkawinannya dengan Abdul As Ar-Rabi'. Nah, jadi Zainab ini punya suami Abdul As Ar-Rabi' namanya. Nah, jadi di saat memangku cucunda junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang sedang dalam keadaan sakit keras, kemudian dipeluknya dan diletakkannya di hadapannya. Nah, anak itu pun wafat di hadapannya. Jadi cucu Rasulullah wafat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Tiba-tiba Ummu Aiman menangis dengan suara keras. Ummu Aiman ini kan termasuk pengasuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau masih kecil, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ummu Aiman, "Kenapa engkau menangis di sisi Rasulullah?" Lalu Ummu Aiman menjawab, "Nah, bukankah aku juga melihat engkau menangis?" Disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menangis, beliau sedih, ya, cucu yang wafat. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata beliau, "Sungguh aku tidak menangis keras." Rasulullah menangis tapi tidak keras. Nah, tangisanku hanyalah tangisan rahmat, kasih sayang. Sungguh seorang yang beriman itu akan tetap dalam kebaikan, biar dalam keadaan apapun. Sesungguhnya nyawanya dicabut di antara dua lambungnya sewaktu aku bertahmid memuji Allah Azza wa Jalla. Nah, ini jadi dari hadis ini bisa kita tangkap kalau ada keluarga kita meninggal lah, ya, keluarga kita meninggal dunia daripada orang-orang yang kita cintai, lalu kemudian kan biasanya kita akan bersedih, lalu kita menangis. Nah, itu secara fikih hukumnya boleh-boleh saja, nangis yang wajar, yang tidak sampai mencapai batasan niyahah atau meratap bahasanya. Nah, kalau menangis semanggarung-garung, apalagi sampai muter-muter di lantai, menghantup-hantup kepala di dinding, menyobek-nyobek pakaian, begulung-gulung di tanah, naburkan pasir mungkin ke kepalanya. Nah, itu niyahah namanya, di situ haram. Kalau cuman meninggal itu lalu meleleh baju mata kita, boleh mengeluarkan suara tapi kecil, sesungguhkan bahasa gitu ya. Atau tak ada mengeluarkan suara tapi mata ini belelehan karena kesedihan, ya, tertimpa musibah, ada orang yang meninggal di antara keluarga kita. Nah, itu wajar, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa hukumnya. Jadi itu. Nah, junjungan kita Rasulullah SAW pun menangis beliau, tapi beliau bilang tadi bahwa itu adalah tangisan rahmat, tangisan kasih sayang. Nah, adapun Ummu Aiman ditegur sama Rasulullah karena nangisnya keras, ya. Nah, itu yang dikhawatirkan nanti mencapai batasan niyahah tadi itu. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin tipis itu kitabnya, berbahasa Arab Melayu. Disitulah saya temukan satu dalil kalau ada mayit meninggal lalu keluarganya yang masih hidup tuh meratapinya dengan tangisan yang keras atau sampai nyobek-nyobek tadi, begulung-gulung, seakan-akan ada ekspresi tidak terima atas musibah itu. Ya, tidak terima, tentu tidak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam kubur mayatnya kena tegur, ya, oleh malaikat. Itu yang bahasanya gegara orang yang hidup di dunia, mayat kena cipratannya. Nah, jadi bahasa kena tegur itu kalau di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu ditegur seakan-akan tuh tengok saudara kau tuh. Kalau yang meninggal di bapak, tengok anak kau tuh. Kalau yang meninggal di anak, tengok bapak kau tuh. Seakan-akan macam itu malaikat. Tidak ada ya kau waktu hidup ngajari dia, ya. Maksudnya itu memberi dia peringatan, jangan sampai kalau kau tuh meninggal, mereka itu melakukan niyahah tadi, melakukan ratapan tuh. Itu yang ditegur oleh malaikat kepada si mayat tuh. Nah, jadi seakan-akan kita mumpung masih hidup ini hendaklah saling ingat mengingatkan kepada bubuhan kita. Bila perlu ya
Kita tidak ada kasyaf, jadi tidak tahu kapan kita meninggal. Tapi paling tidak untuk memberi penglihatan mungkin ya kita bawa dia pengajian, ada masukan-masukan supaya ya betul lah, namanya ditinggal mati itu pasti sedih. Tapi jangan berlebihan gitu maksudnya. Soalnya gara-gara dia yang bersedih, ya kita malah kena tegur gara-gara dianggap tidak pernah memberikan semacam pelajaran atau peringatan. Nah, itu kalau orang-orang yang diberi Allah kemuliaan, beliau ya kasyaf, artinya bisa dibuka gitu, tahu kapan berita informasi kematiannya. Itu banyak yang sudah kadang-kadang tuh memberikan peringatan kepada keluarga daripada kekasih-kekasih Allah. Kayaknya ini hari terakhir lah, kalau anak nangis sekarang lah, jangan lagi kalau aku meninggal ditangis-tangisi, seakan-akan begitu. Udahlah, sedih biasa saja, urus aku secepatnya, doakan, selesai. Itu lebih baik daripada sekedar nangis. Nangis tidak ada gunanya juga. Mendingan daripada nangis baca Yasin, ya, ekspresikan kesedihan itu dengan berhikmat baca Yasin, seberapa tahan, atau Quran secara umum, bila perlu sedudukan khatam kalau sanggup aja ibaratnya. Itu lebih bagus daripada kita sekedar meraung-raung. Nah, kemudian Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha mengkhabarkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbala Utsman bin Mad'unin wa huwa mayyitun wa huwa yabki aw qala ainahu tahriqani. Junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sahabat Utsman bin Mad'un. Nah, tatkala ia telah wafat. Jadi sahabat Utsman bin Mad'un wafat, Rasulullah mencium jasadnya. Wallahu alam apakah dicium di kening atau pipinya. Biasa kebanyakan itu biasanya dahi ya. Nah, di mana dan ketika itu beliau menangis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih atas kewafatan sahabat beliau Utsman bin Mad'un tadi. Atau kata perawi kedua matanya berlinang air mata. Ya, mata berlinang air mata ya nangis, itu bahasa lainnya. Ya. Nah, Rasulullah juga sedih dan itu ada sedihnya. Kemudian lagi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu bercerita, syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah jalisun 'alal qabri fara'aitu 'ainaihi tadma'ani faqala afikum rajulun lam yuqari fil lailata qala Abu Talha ana qala ingzil fanazala fi qabriha. Nah, jadi ujar sahabat Anas bin Malik, kami menghadiri penguburan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimaksud di sini insyaallah di dalam syarah disebutkan yaitu Sayyidah Ummu Kulthum. Ya. Dia adalah istri sahabat Utsman ibnu Affan. Nah, salah satu putri Rasulullah yang dinikahi oleh sahabat Utsman bin Affan adalah Ummu Kulthum. Satu lagi adalah Ruqayyah. Jadi sahabat Utsman bin Affan dapat menikahi dua putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu bergantian, bukan sekalian dua-duanya ya. Nah, ketika wafat, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas kuburan atau di pinggirnya. Kulihat dua matanya berlinang air mata. Ujar sahabat Anas, kusaksikan Rasulullah tuh menangis. Ya, putri bang yang wafat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang hadir di saat itu, apakah di antara kalian ada yang tidak bergaul dengan istrinya tadi malam? Ada tak yang tidak ada bergaul tadi malam? Ini tidak tahu, saya tidak ada disebut malam Jumat kejadiannya ya. Pokoknya intinya malam tadi ada tak yang tidak ada bergaul. Nah, kayak Rasulullah tahu begitu, yang bergaul lebih banyak daripada yang tidak. Lalu dijawab, Abu Talhah berkata, saya. Ya, artinya saya ya Rasulullah yang tidak termasuk tidak bergaul ya. Yang saya tidak bergaul tadi malam. Nah, artinya beliau berarti tidak ada junub kan gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayo turun, kata beliau. Maka sahabat Abu Talhah pun turun ke lubang kubur. Dia mungkin ikut nyambut daripada jenazah tersebut.
Nah itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tangkap ya begitulah keadaannya. Seyogyanya jangan sampai ada yang junub yang masuk ke dalam liang lahat itu. Ya. Kemudian cuman ini bukan berarti nanti orang junub atau orang haid tidak boleh ziarah kubur. Nah itu tidak ada penjelasan begitu. Atau mungkin karena kebodohan saya belum menemukan dalil. Dan memang saya cek dari beberapa keterangan saya belum ketemu ada hukum haram orang haid atau orang junub ziarah kubur, itu saya belum tahu lagi. Karena kalau kita cek daripada dalil-dalil yang ada, baik orang junub, baik orang yang haid, itu yang diharamkan mesti isinya baca Quran, ya, memegang Quran, masuk masjid, berdiam diri di dalam masjid, sholat. Itu yang diharamkan. Tawaf diantaranya tidak ada di situ. Termasuk yang diharamkan bagi orang junub dan orang yang haid adalah ziarah kubur. Insya Allah tidak ada bakal ketemu pian. Ya. Itu artinya kalau ada pertanyaan ke kita, boleh tidak orang junub atau orang haid ziarah kubur? Ya boleh. Tapi kan dia baca yasin lah, itu sunnah. Maksudnya sunnah untuk dilakukan di saat ziarah kubur. Nah kalau yang itu ya jangan digawi. Ziarah kubur itu kan tuh adalah i'tibar, ngambil pelajaran. Itu intinya. Kita ziarah tuh manfaatnya bukan sekadar memberi manfaat kepada penghuni kubur, tapi ngambil manfaatnya kita dewek. Kita merenung, bertafakur, masuk kubur. Kalau orang-orang bahari malah pemuka-pemuka ulama kita ziarah kuburnya hobi malah dewek. Bahkan di tengah malam. Ya, di tengah malam, kadang malam Jumat, dewean, kadang sambil berabah, ya. Artinya tuh kayak nerapi diri gitu, nah kayak melakukan semacam terapi diri. Nah ginilah nanti aku. Jadi kalau kita mau junub masuk ke kuburan malam-malam ya terserah aja. Lalu kemudian kita di situ apa digawi? Ya kita merenung gini, nasib aku nanti, aku di sini dewean, setengah mati pula di gelapnya minta ampun, kawan ndak ada. Kalau ndak ada munis, tak ada penghiburnya, kuat ndak menunggu sampai kedatangan hari kiamat yang ndak jelas? Tentu kita mungkin akan berpikir tidak kuat, mau aku dewean jadi di rumah, jangankan malam, siang aja lampu mati merutuk aku, ya, langsung bikin status di FB biasanya, ya, protes. Apalagi dikubur ya gelap macam itu, ya, tidak ada lagi bahasanya, tidak ada kan pengumuman dari malaikat, maaf sebentar lagi dihidupkan alam kuburnya, tidak ada. Ya berarti sepanjangan. Nah itu yang akhirnya, waduh, kalau macam itu ngeri awak jadinya, akan gitu jadinya. Kita pikir, wah ngeri awak dewean gelap setengah mati. Berarti kita harus bikin penghibur nih. Bagaimana kubur aku walaupun dewean tapi aku terhibur. Yang menghibur itu apa? Ya amal kita. Berarti memancing kita untuk giat beramal, menjaga sholat 5 waktu, bila perlu dengan berjamaah, sering-sering hadir ke majelis ta'lim, bersedekah, menyenangkan hati orang lain, segala macam. Nah itulah nanti yang bakal menjadi munis tadi, yang bakal menjadi penghibur kita di saat kita sendirian di alam kubur. Nah kita kan kalau belajar pagi kan hari Selasa jadi saya tidak masuk ya. Entah ngapa badan saya tuh tidak kuat gitu, kepala saya sakit, jadi memang tidak kuat, saya tidak bisa hadir pagi Selasa itu. Saya yakinlah jamaah bertanya-tanya kemarin Ustaz. Pokoknya asal saya tidak hadir, uzur gitu aja udah. Ya, uzur. Nah, mohon maaf lahir batin. Ya. Jadi kondisi macam itu tuh yang memancing kita untuk sekali lagi mempersiapkan diri semampu yang kita bisa. Nah mudah-mudahan tuh Allah izinkanlah kepada kita semua untuk mempersiapkan itu semua mumpung sebelum awak masuk ke dalam kubur. Nah subuh, pengajian subuh itu maksudnya kan kita belajar kitab Al-Wasaya tuh karangan Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Di situ kan beliau banyak cerita mayit, ya, banyak cerita tentang cerita-cerita ulama-ulama zaman dahulu yang suka datang ke kuburan malam-malam lalu tidur, kemudian diberi Allah mimpi melihat penghuni kubur yang keadaannya begini. Nah, tidak mungkin gitu. Itu kan dongeng Ustaz. Nah, dongeng kan kita tidak merasa, Bang. Coba kalau kita bisa tembus, bisa menyaksikan hal keadaan orang-orang yang ada dalam kubur. Tidak mungkin ulama sekelas-kelas beliau dongeng-dongeng yang sifatnya itu tidak ada bermanfaat, dongeng-dongeng palsu, tidak mungkin. Pasti itu cerita-cerita nyata, ya, yang dialami oleh ulama-ulama kita. Nah, percaya atau tidak terserah saja, ya. Tapi kan bagi orang yang beriman diberi cerita-cerita yang kadang-kadang tuh payah dinalar akal karena arahnya tadi keimanan, masih percaya.
Kalau di Al-Quran aja berapa banyak cerita yang tidak masuk di akal. Ya, termasuk salah satunya Isra Mi'raj. Kalau pakai akal macam mana mau percaya Rasulullah di Isra Mi'raj? Kalau pakai akal, dalam tempo 20 detik bisa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, turun lagi. Cuma dalam tempo 20 detik. Macam mana akal mau percaya? Tidak ada percaya, kafir. Itu kan Rasulullah punya mukjizat. Oke, di dalam Al-Quran bukan hanya cerita mukjizat, cerita karamat pun banyak. Seperti karamatnya Asif bin Barkhiyah yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari lain negara qabla ayyar tada ilahi tarfuq. Iya betul Ustaz ya ayatnya. Sebelum mata berkedip. Siapa yang percaya? Secanggih siapa sekarang nih yang paling canggih negara? Bisa tak mindahkan satu barang aja lain negara dengan kecepatan sebelum mata tuh berkedip? Tidak ada percaya saya. Karena setahu saya zaman sekarang belum pernah lagi ditemukan alat teleportasi namanya ya. Nah, untuk memindahkan tuh itu mesti melalui bantuan gaib. Nah, bantuan gaib juga tidak akan memberikan efek apa-apa, tidak akan mampu kecuali dengan daya dan kekuatan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tak cerita itu dalam Al-Qur'an? Ada. Nah, macam mana lagi kita mau menyangkalnya? Ya, macam mana kita mau menyangkalnya? Seakan-akan seperti itu. Yang bisa menjawab keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada yang gaib. Ya, yang gaib, dan itu justru tanda atau ciri orang-orang yang bertakwa yang pertama. Orang bertakwa kan kita disuruh jadi orang bertakwa kan, berapa banyak tuh ayat ittaqullah. Nah, sedang pada Jumat khotib mesti buku riak itu. Ittaqullah. Jadilah orang yang bertakwa, bertakwalah. Nah, sifatnya orang bertakwa itu atau ciri orang bertakwa pertama yang disebutkan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran itu adalah percaya kepada yang gaib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa? Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hal-hal gaib yang lain. Udah gitu aja. Itu masih iman yang bakal bisa jawabnya. Nah, kemudian habis ya untuk bab yang ke-44 daripada tangisannya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Intinya adalah Rasulullah pernah menangis. Menangisnya keadaan-keadaan dari kasus-kasus penjelasan hadis yang ada tadi, kebanyakan nangisnya Rasulullah itu bisa di saat meninggal daripada keluarga beliau, atau bisa juga ketika beliau itu mendengar pembacaan ayat seperti hadis yang sebelumnya itu. Nah, yang dibacakan oleh Imam Ibnu Mas'ud, lalu sampai pada ayat apa tuh yang saya tak hafal kemarin tuh. Nah, kemudian beliau mungkin tersentuh hatinya, beliau nangis juga, atau lembut hatinya. Kita memang disuruh sering-sering kalau bisa menangis, karena biasanya tangisan itu keluar dari kesadaran. Kalau kita ini keras hati kita, biasanya jarang mau nangis itu. Ya, boleh lucu sih boleh aja, tapi kalau menangis tuh kalau bisa pas di keheningan malam, ketika munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan kita dibawa sadar dengan keadaan kita yang lalai, dosa banyak, taubat belum, segala macam. Nah, akhirnya kita takut gitu dengan keadaan haliyah, keadaan kita sendiri nanti bagaimana di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita menangis. Nah, tangisnya itu yang insya Allah akan bisa memadamkan daripada api neraka. Mudahan Allah lembutkan hati kita dan Allah bikin mata kita ini mudah untuk menangis tadi itu. Amin ya rabbal alamin.